Minggu semua. Tuhan Yesus berkati kita sama-sama kembali beribadah kembali. Ibadah kami di Geresion. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita sama-sama mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini Bapa, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah bersama-sama. Dimanapun kami berada, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Bapa. Tiba hari ini ya Bapa, kita sama-sama memuliakan nama-Mu, meninggi nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Berkati setiap yang angkat pujian Tuhan Yesus. Berkati setiap yang ambil bagian ya Bapa. Berkati firman yang akan sebentar dibagikan juga Tuhan. Biarlah firman itu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Yes. Mari saudara-saudara, kita mau angkat sembah kita Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau agungkan namanya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes. Kami mengangkat pujian kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. For the mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I like your voice, your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. Every breath that
of the goodness of God. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Say goodness. Your goodness running after me. Say goodness. Your goodness running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes. Your goodness running after me. Your goodness running after me. Your goodness running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness running after me. Your goodness running after me. Your goodness running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan di setiap hati kami Tuhan, di setiap hari kami ya Bapa. Yes. Semuanya Tuhan dalam hidup kami, pakai kami Tuhan. Seturutkan kami ya Bapa. Karena kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tak ada apa-apanya tanpa-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan. Yes, all my life, Jesus. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I
of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tepuk tangan buat tanya bagi Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sama-sama Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hatimu ya Bapa. Untuk sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang percaya kita sama-sama katakan amin, haleluya. Yes, kita angkat pujian, kita sama-sama bersuka cita, kita mau naikkan pujian buat Tuhan kita, amin. Katakan Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik. Gerbangnya dengannya bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes, haleluya. Masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Kita masih terus puji Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, yes, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah sembah kami dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Yes. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya.
Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita masih tetap dalam posisi menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segalanya ya Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau ambil pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu melambangkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu, Yesus. Tuh, kita angkat pujian dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu memulihkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu memulihkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kagum Tuhan, kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum Tuhan, kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa, salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita dan menolong kita untuk berjalan dalam kehidupan kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan, dan urapi hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami minta biar Roh Kudus menerjemahkan setiap firman Tuhan ini, sehingga kami bisa mendengar dan menyimpan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kami. Terpujilah nama Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan berbicara satu topik yang cukup menarik, yaitu setia sampai akhir. Ya, kita ambil dari kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara, Tuhan meminta kita saat ini adalah setia sampai mati atau setia sampai akhir bersama dengan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit arti kata setia. Kata setia menurut Wikipedia itu dikatakan gini: kesetiaan umumnya dipahami sebagai pengabdian dan kepatuhan kepada suatu bangsa, tujuan, falsafah, negara, kelompok, atau seseorang. Jadi artinya pengabdian dan kepatuhan. Itu kata Wikipedia. Ada beberapa pengertian dalam kekristenan. Saya ambil satu pengertian yang lumayan baik, artinya bagus untuk kita pelajari. Yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikut dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk terus beriman dan setia kepadanya. Jadi secara garis besarnya, Tuhan Yesus itu ingin bahwa kita itu taat dalam menjalankan amanatnya, dan percaya dan dapat dipercaya untuk menjalankan amanatnya. Saya ulang ya, sederhana bahasanya gini: taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya untuk menjalankan amanatnya. Itu arti dari kesetiaan. Berarti kalau kita dikatakan setia sampai akhir, artinya kita setia dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya. Ini paling penting saudara. Ini artinya kesetiaan. Kita bahas lebih lanjut. Nah, Tuhan Yesus dalam suatu kesempatan di Matius 25 itu dia berbicara tentang talenta. Ada yang diberikan talenta 5, ada yang diberikan 2, ada diberikan 1. Nah, kesetiaan kita diumpamakan oleh Yesus seperti seorang hamba yang dipercayakan tuannya untuk mengelola talenta yang diberikan padanya untuk menghasilkan. Jadi dipercaya untuk mengelola. Ini namanya kesetiaan. Sehingga Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau bilang gini, orang yang setia
adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjalankan amanat. Jadi saudara, ketika orang hambanya itu dia mau berjalan ke luar negeri, lalu dia panggil untuk ada yang mendapat 5, 2, dan 1. 5 hasilnya 5. 2 hasilnya 2. 1 tidak dikerjakan. Artinya tidak taat. Sehingga dia bilang apa? Hai engkau hamba yang jahat. Sehingga harus masuk ke dalam tempat yang kertak gigi dan mendapat hukuman. Tetapi 5 menghasilkan 5 dan 2 menghasilkan 2. Dia bilang hamba yang setia dan baik. Ya, dia setia perkara kecil akan diberikan perkara yang lebih besar. Dan terus dia bilang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Seperti Wahyu tadi bilang. Wahyu 2 ayat 10b. Dibilang gini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang penting saudara. Akhir pertandingan dari hidup kekristenan kita adalah mahkota kehidupan. Tetapi untuk dapat itu dibutuhkan kesetiaan. Nah, ini yang harus kita lakukan saudara. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahasnya, saya akan masuk lagi. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita? Nah, alasan kita harus setia kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu setia terhadap kita. Filipi 2 ayat 8 bilang, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, saya kasih tanda setia, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan ingat, Tuhan Yesus, sebenarnya dia Tuhan, ngapain dia naik di kayu salib? Tetapi dia taat kepada perkataan Bapa. Dia memberikan contoh kepada kita, ketaatan dia kepada Bapa sampai dia harus naik digantung di kayu salib. Demi kita. Sehingga kita orang yang percaya ini harus tahu bahwa teladan yang Tuhan berikan adalah kesetiaan sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus setia pada Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 13 ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, Tuhan mau menggambarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau kita tidak setia pun, dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita harus setia. Ada satu ayat yang bilang, Yesus bilang gini, Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa sempurna adanya. Berarti kesetiaan itu adalah menunjukkan kesempurnaan hidup kita. Memang hari ini mungkin kita belum sempurna sepenuhnya. Tetapi kita harus berjuang masuk kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Itu tidak datang dengan sendirinya saudara. Itu dimulai dari ketaatan, yaitu apa? Kesetiaan kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di dalamnya. Nah, tetapi saudara harus ingat, di dalam yang namanya kesetiaan itu ada alami penderitaan. Kenapa? Kita lihat di sini. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata gitu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ingat, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi Kristus telah menderita untuk kita, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus saya sudah menderita, kita pun harus alami penderitaan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa ikut Tuhan itu aman-aman saja, tidak. Pasti ada badai kekelaman yang harus kita lewatin. Itu suatu proses yang sangat menarik. Nanti kita akan lihat ya, untuk apa semua proses itu supaya bagi orang yang setia. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah kasih contoh. Makanya dia kesetia sampai mati. Bahkan sudah menjadi contoh buat kita. Bahkan kita harus menjadi teladan. Kenapa? Ada satu ayat yang bilang gini, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Minimal dia sama, kata Tuhan Yesus. Jadi berarti kalau Tuhan Yesus sudah alami penderitaan, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita juga harus alami itu. Karena itu proses yang harus kita lalui sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Luar biasa kan Tuhan itu. Tapi ada gunanya nanti. Oke, kita lanjut. Contoh orang-orang yang setia alami penderitaan. Yusuf. Yusuf itu cuma
menceritakan mimpinya. Tapi saudaranya tidak suka karena dia berbuat cerita. Akhirnya apa? Dia dimasukin sumur. Tapi dia tidak melawan. Habis itu dia dijual. Dia tidak melawan. Lalu dia bekerja sebagai budak di Potifar. Karena dia bagus. Istri Potifar mengganggu dia. Dia dihukum masuk penjara. Dia tidak protes. Dia masuk. Lalu dapat mimpi. Raja mimpi dia terjemahkan. Lalu satu kali lagi dia berharap sama juru minum. Tapi apa? Tidak berhasil. Sehingga apa? 2 tahun dia tambah lama di penjara. Tapi saya kasih tahu, kesetiaan dia, artinya orang-orang yang setia ini, dia tidak memberontak. Dia jalankan aja. Sehingga satu masa Tuhan ingat akan kesetiaannya. Sehingga Yusuf dipanggil keluar dari penjara untuk menjelaskan yang namanya mimpi daripada Raja Firaun. Tetapi saudara tahu, alhasilnya dari kesetiaan dia pada Tuhan, dia menjadi orang penting, petinggi di Mesir. Orang yang bukan turunan Mesir, tetapi apa? Orang pilihan Tuhan. Nah, kesetiaan yang kita lakukan juga bisa kita alami seperti itu. Seperti yang Yusuf alami. Terus yang kedua, Ayub. Kitab suci berkata di Ayub pasal 1 itu, Ayub adalah orang yang saleh. Tetapi Tuhan izinkan dia untuk mengalami penderitaan. Orang yang saleh. Tetapi apa? Tujuan akhirnya supaya Ayub mengerti. Sampai Ayub bilang, bukan dari kata orang dia kenal Tuhan. Tapi apa? Dia sudah alami. Sehingga dia diberkati 2 kali lipat. Apa yang hilang dari dia? Yang ketiga, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel yang tidak mau taat pada menyembah patung, masuk gua singa, tapi tetap hidup. Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau taat juga dilempar ke dapur api. Bahkan orang yang masukin hamba-hamba yang masukin tambah api itu mereka meninggal. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego itu malah berjalan di dalam bara api, bahkan ada malaikat yang menemani. Sehingga apa? Karena kesetiaan itu mereka dikeluarkan, mereka ikut memimpin dengan Daniel. Ini suatu cerita yang menarik di Alkitab yang perlu kita pelajari dan pahami. Orang-orang yang setia itu, memang ada orang-orang itu harus alami penderitaan, tapi apa? Ada upah di balik itu. Ada, nanti kita akan bahas di sini upahnya apa. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam kesetiaan itu ada penderitaan. Lanjut ya. Tujuan penderitaan untuk apa? 1. Tuhan ingin tahu kedalaman hati kita. Itu yang pertama. Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara masih ingat tadi pengertian kekristenan tentang kesetiaan, yaitu apa? Taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya untuk menjalankan amanat. Berarti Tuhan juga ingin tahu firman yang Tuhan berikan dalam hati kita itu diuji melalui pencobaan, apakah kita ini masih setia atau tidak berpegang pada perintahnya, artinya melakukannya. Sehingga kita harus melalui yang namanya padang gurun. Bangsa Israel selama 40 tahun. Dalam hidup kita tidak tahu, masing-masing kita tahu berapa lama kita mengalami penderitaan. Terus kedua, dengan maksud dicobai engkau, ya direndahkan hatimu dan dicobai. Artinya apa? Menekan kita supaya keegoan, kesombongan kita semua dihilangkan. Supaya apa? Yang muncul itu Kristus. Kristus di depan hidup kita. Jangan sampai nanti kalau kita berhasil kita bilang diri kita lupa bahwa Tuhan ada di depan kita, bukan di belakang. Gembala yang baik berjalan di depan, domba-dombanya di belakang. Sehingga domba-domba ini itu teladan gembalanya. Tapi jangan domba-domba itu merasa bahwa dia yang bisa. Sehingga dia bisa kesasar, tapi Tuhan guide lagi. Balikin, 99 ditinggal, dia cari yang satu, dia tarik balik. Itu adalah kasih yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi kita dibutuhkan kesetiaan. Kita tidak setia, keluar dia tetap setia, dia tarik kita masuk lagi. Saudara, saya yakin pasti dalam kehidupan kita akan alami masa-masa yang seperti itu. Itu yang namanya ujian terhadap kesetiaan. Sehingga dia balik lagi. Makanya di kitab Mazmur bilang 37 bilang ya, ayat 23-24 dia bilang, Tuhan menatapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Jadi saudara, di dalam kesetiaan itu, dalam persoalan itu, penderitaan itu, pasti ada persoalan yang harus kita lewati. Tapi saudara, tujuannya satu. Tuhan izinkan semua itu. Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap menjaga kita supaya ada di jalurnya. Cuma dia ingin tahu, beliau itu ingin tahu apakah kita masih berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu bukti orang setia, saudara. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, jangan sedih hati. Mengalami apa aja, jangan pernah bersedih hati. Kenapa? Karena Tuhan ada, itu ujian untuk menguji apakah kita masih berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang pertama ya. Yang kedua, hanya dua saja yang mau saya bahas pada pagi hari ini. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi sempurna. Wow. Yakobus 1 ayat 3 dibilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, bahkan di Matius 5:48 dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itulah tujuannya. Kita diinginkan jadi sempurna. Tapi kesempurnaan itu harus melalui proses yang namanya apa? Pencobaan. Ayat 2 dari Yakobus 1 ayat 2 itu dibilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, makanya dibilang sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Ingat, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa. Itulah tujuan Tuhan. Yang pertama, dia ingin menguji kita apakah kita masih berpegang pada perintah. Yang kedua, tujuannya membuat kita sempurna. Sama seperti Bapa, apa? Yesus bilang sama seperti Bapa sempurna. Luar biasa, Tuhan punya punya kebaikan sama kita. Tidak dibiarkan kita tergeletak. Tetapi apa? Persoalan yang kita hadapi itu membuat kita sempurna. Makanya Yesus berkata, ya, untuk menghadapi penderitaan yang kita alami, Yesus meminta kita. Yesus berkata, datang padanya. Matius 11:28 dibilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, mari sini, datang sama aku, kata Tuhan Yesus, supaya kita bisa menghadapi persoalan-persoalan itu dengan tenang. Kenapa? Karena ada Yesus menyertai. Saudara masih ingat persoalan yang ketika gelombang di Danau Galilea, ketika mereka di tengah perahu murid-muridnya, Tuhan Yesus tidur. Ini satu yang menarik, saya pikir gini. Kenapa sih Tuhan Yesus tidur? Ada yang bilang karena dia tidak disertakan dalam persoalan gelombang. Oke, boleh juga. Tapi ada satu berkat yang saya dapat. Bahwa apa? Itu tidur itu melambangkan percaya bahwa persoalannya itu pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan Yesus tidur loh. Sehingga mereka teriak gini, hei guru, kamu membiarkan kami binasa. Bangun dong, ini gini. Lalu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bilang, hei gelombang diam, angin diam. Maka tenanglah. Sehingga mereka bilang, siapakah dia ini sampai badai dan badai dan laut tunduk kepadanya. Dan kita tahu, karena makanya ketika Yesus bilang, karena Yesus itu punya kuasa, Yesus itu berkuasa atas alam ini, Yesus berkuasa atas tubuh kita, Yesus berkuasa atas semuanya, makanya kita datang. Ketika kita punya persoalan, biar persoalan itu membuat kita sempurna, biar persoalan itu membuat kita taat pada firman Tuhan, sehingga kita datang. Tujuannya apa? Supaya ada ketenangan. Dalam persoalan kita bisa tidur. Ya, gelombang begitu besar aja, Yesus tidur. Berarti apa? Satu contoh yang baik. Artinya apa? Saudara jangan, dan saya jangan panik. Memang ini tidak mudah. Tapi kita harus belajar. Supaya sempurna itu perlu belajar. Anak sekolah aja untuk menjadi nilai sempurna, dia harus belajar mati-matian. Tidak mungkin dia santai. Kalau dia santai, nilainya juga jelek. Tapi kalau kita ingin mendapat nilai yang bagus, sempurna. Ya, kalau nilai sempurna dulu itu 10. Untuk mendapat nilai 10 itu belajarnya luar biasa.
sama dengan iman kita. Untuk mendapat kesempurnaan, kita harus melewati berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Dan Tuhan izinkan, ingat, Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itulah 1 Korintus 10 ayat 13. Artinya tidak melebihi kekuatan kita, itu Tuhan. Sehingga demikian. Lalu ada satu lagi selain kita datang. Filipi 4 ayat 13 bilang ini, segala perkara dapat kutanggung pada Dia yang memberi kekuatan. Dan yang kedua, Dia berikan kita kelegaan. Yang kedua, kekuatan, saudara. Kita cakap menanggung segala persoalan karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Itulah artinya dalam penderitaan, dalam kesetiaan itu ada penderitaan, tetapi ada jalan keluar. Haleluya, amin. Nah, apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Roma 8 ayat 18 bilang ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara harus percaya itu. Harus taat, jalankan. Hanya ingat loh, taat menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya mengelola amanat itu sehingga menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau, seperti pengelola talenta yang tadi. Yang kedua, Markus 10 ayat 30 bilang, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, dan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Petrus tanya, Tuhan, kami sudah meninggalkan semua apa yang kami punya di rumah dan segala macam untuk mengikut Engkau. Lalu Yesus bilang, barang siapa karena Injil dan aku meninggalkan bla 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 yang tadi ada, maka dia akan menerima 100 kali lipat. Itu janji Tuhan. Masa hidup kita ini, ketaatan kita pada Tuhan, ketaatan untuk melaksanakan amanatnya dan dapat dipercaya untuk amanatnya itu bisa dijalankan, maka upah yang kita terima adalah satu, mahkota. Yang kedua, di bumi ini 100 kali lipat dan kehidupan yang akan datang. Itu janji Tuhan. Makanya saudara, mari kita belajar setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Bagaimana? Nah, ini dia yang penting terakhir. Sikap orang yang setia. Yang pertama, setia pegang firman Tuhan dan melakukannya. Pengkhotbah 12 ayat 13 bilang gini, akhir kata daripada segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Ingat yang di awal saya sudah bilang tadi, Ulangan 8 ayat 2 dibilang apa? Dia ingin mengetahui, pencobaan itu ada, dia ingin mengetahui dalam hati kita, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, pengkhotbah dibilang apa? Kewajiban bagaimana sikap orang percaya adalah apa? Wajib memegang perintah-perintahnya. Lalu Yakobus 1 ayat 22 bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita-kita berpegang pada perintahnya dan melakukan. Saya tidak taruh di sini, tetapi saudara bisa baca. Di Yohanes 14 ayat 21 bilang gini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi saudara, ketika kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, artinya bukan kita bilang, oh aku cinta begitu saja, lalu nyanyi, nangis dan segala macam. Bukan, penyembahan dan segala macam. Bukan. Yang utama adalah pecinta Yesus apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan berpegang pada perintahku seperti tadi, ya, dan melakukannya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan butuh. Kesempurnaan itu yang ada dalam diri kita apa? Mencintai Dia dengan melakukan firman-Nya. Berpegang dan melakukannya. Itulah sikap yang pertama dari kita sebagai orang setia. Sikap yang kedua, setia dalam ibadah. Ini penting saudara. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Artinya di sini Paulus mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi artinya apa? Komsel beberapa orang, kelompok PA beberapa orang, dan ibadah umum sekian banyak orang, beberapa orang juga. Karena Yesus bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kan jadi ibadah itu begitu pentingnya buat kita. Mengapa ibadah itu begitu penting bagi orang setia? Saudara, kita harus ada kaitannya. Lalu di sama surat Paulus di 1 Timotius 4 ayat 8 dibilang, latihan beribadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika kita melakukan ibadah, setia dalam ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang, makanya jangan bolong-bolong untuk ikut gereja, jangan bolong-bolong ikuti komsel, jangan malas-malas lah. Kenapa? Karena saudara tahu justru itu ada bagian yang kita akan terima dari Tuhan. Karena ibadah itu selalu mengandung janji. Lalu dibilang apa? Janjinya untuk apa? Berguna, yaitu karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, berarti hidup saat ini di bumi ini, itu ada janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan, saudara buka di Alkitab, banyak sekali. Dan maupun untuk hidup yang akan datang, hanya satu, hidup yang kekal di sorga. Itu adalah yang harus dilakukan orang yang setia, berpegang pada perintahnya dan melaksanakannya. Yang kedua, yang artinya melaksanakan dan menghasilkan buah. Dan yang kedua adalah setia dalam beribadah. Ya. Nah, yang ketiga, ini menarik. Ketiga ini agak sedikit, saya tambah sedikit dalam beberapa slide yang untuk kita bahas. Yang ketiga adalah melakukan apapun terpusat pada Tuhan. Kolose 3:23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kita dalam melakukan apapun, kita harus berfokus bahwa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Entah itu bekerja, entah itu bisnis, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu melayani. Semua apapun yang kita kerjakan satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, ini penting saudara. Ini adalah orang-orang setia yang harus dilihat. Karena gini, contoh Yusuf, contoh Ayub, contoh Daniel, contoh Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, dan semua contoh-contoh yang di Alkitab. Abraham itu orang-orang yang setia, yang dicatat supaya itu menjadi contoh bagi orang yang akan melanjutkannya. Demikian juga kita. Ya, jadi artinya apa? Di sini ketaatan ini kita harus tunjukkan kesetiaan kita dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, dalam apa yang kita lakukan, tapi terpusat pada siapa? Pada Kristus. Dimulai dari mana? Kita lihat. Dimulai dari setiap hal yang kecil. Matius 25:21 kata, maka kata tuannya itu sama dengan yang tadi ayat 23. Ini ayat 21, saya ambil supaya agak berbeda ya. Baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi hal-hal yang kecil, kerjakanlah, kamu akan dikasih yang lebih besar lagi. Kalau kamu di kantor itu dikasih sesuatu yang kepercayaan yang kecil, taat lakukannya. Nanti ketika bos mau lihat kamu kerja bagus, dia akan berikan lebih besar lagi. Itu tandanya kamu melakukan seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan kamu pasti akan melakukan dengan baik. Kita akan melakukan dengan baik. Ya, berarti kita harus buat seperti itu. Nah, sekarang saya katakan bahwa Tuhan inginkan kita seperti hamba-hamba itu. Lakukan dan menghasilkan buah. Ketaatan. Kerjakan dengan baik semua. Baik itu pelayanan, saudara jangan meremehkan, anggap pelayanan muda bagus, belum tentu. Tetapi pelayanan harus kita lakukan sama seperti apa yang kita kerjakan di kantor, apa yang di dapur, di mana kita lakukan semua untuk Tuhan. Kenapa? Ada maksud. Ya, melakukan apa itu? Yang B, dimulai dari sikap hidup kita. Segala suatu hal yang kecil itu kita mulai dari mana? Dari hidup kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya, semua yang kita lakukan harus terlihat baik dan itu berguna untuk orang lain, sehingga mereka memuliakan Bapamu di sorga. Kalau itu masih memuliakan engkau,
Coba saudara katakan bahwa saya melakukan ini karena Tuhan. Ya, ketika saudara melakukan itu, orang akan melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus. Sehingga mereka kenal Tuhan Yesus. Tujuannya supaya ada buahnya di situ. Tidak mungkin terang itu bercahaya dalam terang. Tidak ada dampaknya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Jadi saudara, kehidupan kita harus di luar sana dengan baik dan kelihatan. Hal yang kecil itu, saudara jangan mengeluh dengan pekerjaan. Saudara jangan mengeluh dengan pelayanan. Saudara jangan mengeluh dengan kehidupan. Saudara jangan mengeluh dengan berkat sedikit, sama aja. Tapi ketika saudara mengucap syukur dan saudara melakukan semua itu karena saudara tahu, karena ada Tuhan yang menyertai saudara, maka semua itu akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan orang akan mau mengikut contoh. Karena itu teladan kita. Kristus kasih teladan buat kita. Sekarang berikutnya apa? Kita kasih teladan buat anak-anak atau buat orang sekitar kita, orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang kita layani. Kita harus jadi teladan. Supaya apa? Mereka memuliakan Bapa di sorga. Karena melihat kita juga melakukan yang sama. Itu hal yang dimulai dari sikap. Filipi 4 ayat 5 dibilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, akhir kata saya mau katakan, kebaikan hati kita harus kelihatan. Ya, jadi ada tiga sikap yang kita harus lakukan. Yang pertama, setia dan berpegang pada firman Tuhan. Karena ujiannya seperti itu. Yang kedua, setia dalam ibadah. Jangan jauh-jauh dari ibadah. Yang ketiga, setia dalam melakukan hal-hal terpusat pada Tuhan. Dimulai dari setia hal yang kecil. Yang kemudian dari yang kecil itu, hidup kita menjadi contoh buat banyak orang. Sehingga orang diberkati melalui kehidupan kita. Saya tahu, saudara jangan percaya bahwa kita semua sudah sempurna. Belum. Saya percaya bahwa kita menuju. Nah, untuk menuju itu pasti ada kekurangannya. Biar saja. Nanti Roh Kudus akan bantu kita untuk melengkapi, menutupi kekurangan kita. Sehingga kita bisa, mungkin kita dulu tukang marah-marah. Lama-lama berkurang dan hilang saudara. Kenapa? Karena saudara bergaul dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun. Karena dia bilang apa? Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Jadi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu kita belajar melakukannya, dia akan menuntun kita sehingga kita tidak akan tersesat. Dia bilang kalau kita jatuh tidak sampai tergelat, dia akan menolong. Supaya apa? Supaya kita jadi sempurna lagi. Itulah, makanya apa? Jadilah orang yang setia dengan Tuhan sampai akhir. Supaya apa? Mahkota itu akan kita terima. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong saudara dan saya untuk lakukan menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Dan setiap penderitaan yang kami alami itu bukan hal yang biasa karena akan mendatangkan kemuliaan. Karena semua yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Roma 8:28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Terima kasih Tuhan, karena itu berkati kami semua di dalam nama Yesus. Engkau memberkati bangsa dan negara, Engkau berkati pemerintah-pemerintah, Engkau tolong presiden, menteri-menteri dan semua aparat yang bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong supaya bangsa ini bisa dipimpin dengan baik. Kami berdoa juga untuk masalah sekarang Ukraina dan Rusia. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan, mari perdamaian itu terjadi, kami minta dalam nama Yesus. Dan terutama Engkau jaga pelihara anak-anak-Mu di sana supaya mereka tetap kuat dan setia menjalani, mengikuti Engkau walaupun persoalan begitu besar terjadi. Karena kami tahu bahwa Tuhan izinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja kami Sion, melalui gereja Sion banyak orang diselamatkan. Kami minta dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan diselesaikan. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ajar kami tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.